Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GBI Ceria 31 Mei 2020. Berikut panduan mengikuti ibadah online GBI MPI Ceria. Pertama, ikut memuji Tuhan dan merespon. Kedua, ikut berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus atau persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Ceria Jambi 178 011 6206 atas nama GBI Ceria Jambi. Kegiatan doa malam 3 generasi dan doa puasa tetap dilaksanakan melalui live streaming Instagram. Doa malam 3 generasi setiap hari Kamis jam 7 malam, doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan melalui kegiatan doa puasa dan doa malam 3 generasi, dapat menyaksikannya melalui akun Instagram GBI MPI Ceria @GBI-MPI Ceria. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube GBI MPI Ceria Jambi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan info terbaru mengenai kegiatan doa dan ibadah raya GBI MPI Ceria Jambi. Terima kasih. Persiapkan hati, persiapkan diri. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat beribadah. Shalom. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Amin. Kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung daripada bulan ini, di bulan Mei. Kita percaya kita akan mengalami perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Ibadah di rumah aja, hadirat Tuhan tetap sama. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan selalu ada dan beserta dengan kita. Kita percaya hadiratnya membawa kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Boleh tos kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bulan Mei ini, bulan sukacita, bulan kegirangan. Bahkan kami akan mengalami perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan itulah Tuhan, kami akan memuji, menyembah Engkau, melompat dan menari. Di rumah saja, hadirat Tuhan tetap luar biasa. Yang percaya dan mau memuji Tuhan katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Raja segala Raja. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Oh, yeah, yeah. Oh, oh. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Boleh kasih jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat sungguh Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Yang percaya sorakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hati, membawa hidupku, membawa hidup
kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Boleh sambil melompat yang di rumah. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sungguh Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari yang di rumah-rumah. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Boleh katakan Yesus. Yesus baik, teramat baik. Yang kuat saya percaya berkat Tuhan luar biasa. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat. Ku beri ucapan syukurku Tuhan. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus. Dua-dua tangan kita. Yesus baik, teramat baik. Boleh dua-dua tangannya di atas. Tuhan Engkau baik sekali. Katakan sekali lagi Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Tuhan Engkau sungguh baik luar biasa. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Sekali lagi luar biasa. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Bilang kiri kanan, baik nian Tuhan kita. Baiknya Tuhan kita. Memang luar biasa Tuhan kita. Hari ini kita ada oleh karena berkat kemurahan Dia. Kasih tepuk tangan dong yang dahsyat untuk Raja kita. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, bahkan yang belum muncul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang percaya boleh angkat kedua tangan kita. Yuk semua angkat tangan tinggi-tinggi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari tinggi-tinggi katakan. Allah sanggup melakukan segala. Ayo yang di rumah katakan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tiada siapa. Allah sanggup melakukan segala perkara,
sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami bersyukur Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Amen. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Benar, Tuhan. Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang sungguh sangat baik bagi Yes, setiap Tuhan. kami. Amin Tuhan. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Amin, amin Tuhan, amin. Yes. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Benar Tuhan, benar. Kami mau katakan kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kami cinta Kau Bapa. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Yes God. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Amin. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Yes Lord. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari lebih lagi katakan Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Kau baik Bapa. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Kami sembah Kau Tuhan. Menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari lebih lagi katakan aku memujimu. Kami memuji dan menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari lebih lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Bapa, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau katakan Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau selalu baik. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Bapakku cinta Kau. Mari angkat tangan kita, katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu.
Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Bapa Kau Allah yang baik, bawa saja untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Roh-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Roh-Mu yang menguatkan kami. Kami mau buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke altar-Mu. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
angkat tangan kita katakan. Ku buka hati, ku jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. mari kita berdiri bersama-sama yang di rumah-rumah. Angkat tangan kita. Ku buka hati, Ku jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. mari kita menyembah dalam bahasa roh. Curahkan Roh Kudus urapan-Mu. Curahkan Roh Kudus urapan-Mu bagi kami. Ayo yang di rumah-rumah, ini hari pencurahan Roh Kudus. Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. mari angkat kedua tangan kita. Roh Kudus, Kau melihat setiap umat-Mu yang menyembah kepadamu. Engkau lembut dan manis hadir di rumah-rumah. Amin. Mencurahkan Roh-Mu untuk menghibur yang susah, Yes. Amin. menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita minta kepada Roh Kudus perkenanannya. Curahkan perkenanan-Mu atas kami umat-Mu ya Roh Kudus. Oh, layakkan kami. Layakkan Ayo semua kita menyembah dalam roh, saudara. Yang bersama-sama dengan saya di menara doa hari ini. Hidup yang menyembah, hidup yang berkenan.
Angkat kedua tangan kita. Kasih Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah Amin Tuhan. dalam hidup kami. Amin. Kami semakin berkurang-kurang. Amin. Biarlah Engkau semakin besar Roh Kudus dalam hidup kami. Keakuan kami semakin berkurang-kurang. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Perkenanan-Mu yang kami sukai Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau di tengah-tengah kami. Berkenanlah kiranya Engkau di setiap rumah-rumah yang ikut menyembah-Mu di hari kudus-Mu ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu lebih dari segala-galanya bagi kami. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kami. Amin. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Dengan hati gembira dan sukacita. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan lu buat Roh Kudus. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh soparnya ditiup. Yes. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang di rumah-rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita tiba di penghujung bulan Mei. Di minggu yang kelima. Dan sebentar lagi kita sudah masuk di pertengahan tahun. Di tahun 2020. Saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan buat hal-hal yang baru bagi umatnya. Nah saudaraku, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai kepada minggu keempat, bahkan tiba di penghujung bulan Mei di minggu kelima. Saya percaya banyak suka duka yang sedang kita alami. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Di dalam kehidupan itu hal yang biasa. Tapi satu hal yang mau saya ajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Saudara boleh perhatikan. Saudara, saya mengajak setiap kita minta hari-hari ini perkenanan Tuhan turun atas setiap rumah-rumah. Kita minta perkenanan Tuhan turun atas gereja Tuhan. Kenapa kita harus meminta perkenanan Tuhan? Karena tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang. Menjemput umatnya hanya yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu terus kita tidak bosan-bosannya meminta perkenanan Tuhan. Saya juga meminta kepada semua anak-anak saya, adik-adik saya yang melayani bersama dengan saya. Layanilah Tuhan dalam perkenanannya. Hampirilah Tuhan dalam perkenanannya. Mari hari ini kita belajar di minggu terakhir ini. Di ujung bulan Mei ini, Tuhan taruh di hati saya untuk saya menyampaikan tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Betapa pentingnya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, berkenan dengan suka itu berbeda. Saya suka dengan semua orang. Saya tidak punya musuh dimanapun. Saya semua suka dengan semua orang. Tetapi berbicara berkenan di hati saya, tidak semua. Ada orang yang spesial. Kata berkenan itu berbicara spesial. Saya rindu dan saya percaya kerinduan kita menjadi orang spesial di hati Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi orang spesial di hati Tuhan, maka apa yang ada di hati Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan menjadi milik kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hidup dalam perkenanan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Di dalam 2 Korintus
6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari kita garis bawahi kata setiap hari. Kata setiap hari ini sangat penting sekali dalam hidup kita. Coba kita renungkan sungguh-sungguh, saudaraku. Tadi firman Tuhan berkata, pada hari ini aku akan menyelamatkan engkau. Pada hari ini aku akan menolong engkau. Pada waktu kapan? Pada hari ini. Waktu kapan? Waktu perkenanan itu turun. Betapa pentingnya hari-hari ini kita berkenan, saudaraku. Saudara, saya mengajak saudara, kita harus minta perkenanan. Yang paling tinggi dalam kehidupan kita adalah perkenanan. Tidak semua orang bisa berkenan di hati saya. Orang yang berkenan di hati saya adalah orang yang benar-benar menyenangkan hati saya. Mengerti saya. Baru dia bisa berkenan di hati saya. Saudaraku, Tuhan berkata, pada hari ini penyelamatan itu akan turun ke atasmu. Betapa pentingnya setiap hari kita berkenan. Jangan hanya berkenan pada waktu hari Minggu, saudaraku. Banyak orang hanya mampu berkenan waktu hari Minggu. Ada banyak orang hanya mampu berkenan waktu melayani di bidang masing-masing. Tetapi di luar gereja, dia tidak mampu berkenan. Berbeda sekali kehidupannya di gereja dan di luar gereja. Jangan tertipu, saudaraku. Harus kita minta setiap hari perkenanan Tuhan turun atas kita. Katakan amin. Nah, hari ini, saudaraku, coba kita belajar berbicara perkenanan Tuhan. Di Alkitab itu cuma ada 3 kata berkenan. Yang pertama, Tuhan berkenan kepada Henok. Alkitab berkata, Henok itu diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke sorga. Kenapa? Karena Henok bergaul karib selama 300 tahun. Artinya gini, orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti perkenanan Tuhan turun atas dia. Belum tentu perkenanan Tuhan turun atas orang yang suka menyanyi atau memuji Tuhan. Belum tentu. Tetapi orang yang bergaul karib dengan dia, perkenanannya Tuhan turun. Henok diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke surga karena dia berkenan. Yang kedua, yang berkenan di Alkitab itu dikatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Wajar, saudaraku. Wajar Tuhan berkenan karena memang dia Tuhan. Dia sempurna, tidak ada cacatnya. Tetapi yang mau saya bahas hari ini tentang pribadi Daud. Daud itu dikatakan adalah pribadi yang berkenan. Saya secara manusia tidak setuju Daud berkenan. Kenapa? Kalau kita melihat kehidupan Daud, betapa banyak cacatnya Daud, betapa banyak kegagalan Daud, betapa banyak kejelekan Daud, tetapi kenapa Tuhan katakan Daud berkenan? Ini yang harus kita pelajari, saudaraku. Saudara, Daud itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Alkitab berkata, Daud juga pernah jatuh bangun. Daud juga pernah berzina. Daud juga pernah mengganggu istri orang. Berseba, istri Uria, panglimanya Raja Daud sendiri. Daud ini banyak cacatnya, saudaraku. Tetapi kenapa Tuhan katakan Daud berkenan? Kenapa Daud berkenan di mata Tuhan? Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, firman Tuhan berkata begini. Setelah Saul disingkirkan Allah, lalu Tuhan mengangkat Raja Daud untuk menjadi raja. Di dalam Kisah 13 ayat 22 berkata begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu yang Tuhan katakan kepada Daud. Ternyata Daud itulah orang yang berkenan di hati Tuhan. Berapa banyak yang rindu berkenan di hati Tuhan? Coba angkat tangannya. Katakan sama-sama, Tuhan, saya rindu berkenan di hatimu. Amin. Dengar, saudaraku, hanya orang yang berkenan di hati Tuhan nanti yang bisa melihat Tuhan. Waktu Tuhan datang kedua kali,
hanya orang yang berkenan di hatinya yang bisa melihat dia. Kalau 2000 tahun yang lalu itu murid-murid. Seperti engkau menyaksikan aku naik saat ini ke surga. Demikian juga kelak engkau akan menyaksikan aku turun dari surga. Itu berbicara perkenanan. Itu namanya murid, saudaraku. Daud itu adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal cacatnya banyak. Nah, coba kita belajar kenapa Daud berkenan. Apa rahasia kehidupan Daud sehingga Daud mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Yang pertama, ada 3 poin. Kenapa Daud itu yang banyak cacatnya, tetapi dia berkenan. Mungkin kalau kita jujur hari ini di hadapan Tuhan, kita juga banyak gagalnya. Betul enggak, saudara? Kita juga melayani hari ini, kita dibawa pemimpin pujian masuk dalam hadirat Tuhan. Kita juga masih banyak gagal, pemain musik. Ya semualah kita masih banyak gagalnya. Kadang ada salah berkata, salah berpikir, salah berbuat. Anda bisa bayangkan kalau zaman dulu, 1 titik noda aja dosa, mati di mimbar ini, saudaraku. Tapi hari ini banyak orang mempermainkan mimbar, saudaraku. Dosa tetap jalan, tetapi dia tetap melayani. Karena kasih karunia. Jangan kita permainkan kasih karunia, tetapi kita harus menghargai kasih karunia. Katakan amin. Rahasia kehidupan Daud sehingga dia mendapatkan perkenanan Tuhan yang pertama adalah, mari kita perhatikan. Ternyata Daud memiliki kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan. Dan Daud berusaha untuk mengejar Tuhan. Kunci pertama sehingga Daud berkenan di hati Tuhan adalah ternyata Daud itu memiliki kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang memampukan Raja Daud untuk senantiasa mampu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Di dalam Mazmur 69 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur, bentar saudaraku. Mazmur 69 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudaraku, tadi kunci pertama adalah Daud memiliki kerinduan yang kuat untuk senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Mazmur 69 ayat 10 berkata, sebab cinta akan rumahmu adalah menghanguskan aku. Nah, kata cinta akan rumahmu ini berbicara suka, betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya hari ini kita ini, saudaraku, betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang sangat suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Daud ini banyak gagalnya. Tetapi Daud adalah orang senantiasa membuka hati di hadapan Tuhan. Dialah pribadi yang senantiasa suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, saya mengajak setiap kita untuk hari ini, saudaraku, kita banyak tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa, saudaraku? Hanya orang yang tinggal tetap dalam hadirat Tuhan yang bisa membuka hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, Daud ini banyak gagalnya, saudaraku. Tapi Daud berkenan di mata Tuhan. Karena dia senantiasa suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Padahal Daud ini banyak sekali gagalnya. Daud menghampiri Berseba. Tapi waktu dia menghampiri Berseba, saudara tahu, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dipermalukan, saudaraku. Tetapi Daud tidak ada marah. Malahan dia menulis Mazmur 51 tentang pengakuan dosa. Betapa pentingnya, saudaraku, kita minta perkenanan kepada Tuhan. Orang yang senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, yang bisa melihat kekurangannya. Selama saudara dan saya tidak suka tinggal dalam hadirat Tuhan, saya percaya kita tidak pernah bisa melihat kekurangan kita. Daud berkenan di mata Tuhan, karena Daud tidak pernah jatuh dalam dosa yang sama. Daud itu adalah pribadi yang sangat terbuka di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya mengajak kita hari ini, supaya kita sungguh-sungguh membuka hati kita di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami perkenanan Tuhan. Yang pertama, kuncinya,
kita harus sungguh-sungguh suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau kita tidak suka dalam hadirat Tuhan, kita akan terus berputar-putar dalam dosa yang sama, saudaraku. Betapa pentingnya saudara dan saya untuk suka tinggal dalam hadiratnya. Nah, kunci yang kedua, kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan, dikatakan, ternyata Daud adalah orang yang sungguh-sungguh membuka hatinya di hadapan Tuhan. Daud dikatakan adalah orang yang benar-benar menyadari bahwa sikap hati Daud harus terbuka di hadapan Tuhan. Kunci yang kedua, kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan seperti Daud, kita perlu teladani Raja Daud. Daud memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 26 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini perlu kita contoh. Saudaraku, ternyata kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kunci yang kedua, betapa pentingnya sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar itu, hati kan tidak kelihatan, saudaraku. Hati kita tidak kelihatan. Tetapi betapa pentingnya kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Betapa pentingnya hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan. Ternyata Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena sikap hati Daud benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita akan menentukan keputusan-keputusan kita. Katakan amin. Sikap hati kita akan menentukan setiap kata-kata kita. Sikap hati kita akan menentukan setiap pikiran kita. Perkenanan Tuhan itu turun kepada orang yang membuka hatinya. Daud itu membuka hatinya, Tuhan selidikilah aku. Apakah aku ini serong di hadapanmu? Hati, sikap hati menentukan perkenanan Tuhan turun atas kita, saudaraku. Saya mengajak saudara di minggu terakhir ini, mari kita buka hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita buka hati kita, saya percaya pengurapan Tuhan akan turun atas kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Mari angkat tangan kita, buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati, tu jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan ku buka hati. Ku buka hati, tu jamahanku, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Daud membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Saudara, orang yang berkenan Allah bukan orang yang tidak ada gagalnya.
Betul tidak saudaraku? Orang yang berkenan itu bukan orang yang tidak pernah gagal saudaraku. Daud gagal. Daud juga berbuat dosa. Tetapi Daud membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Siapa yang mau dikoreksi oleh Tuhan? Hati tidak kelihatan. Tetapi harus kita buka hati kita seperti Daud. Selidikilah aku Tuhan. Apakah aku ini benar di hadapan-Mu? Di dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang sudah familiar bagi kita. Firman Tuhan berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Kita harus menjaga hati kita. Orang yang menjaga hatinya adalah orang yang memperbesar kapasitas hati kita. Setiap hari. Saudara dan saya perlu perbesar kapasitas hati kita. Agar waktu kita mengalami tekanan atau ujian dari Tuhan, kita ini tetap menang dan kuat. Kita perlu perbesar kapasitas hati kita di hadapan Tuhan. Karena hati kita menentukan segala sesuatu. Daud bisa mengalami kemenangan. Memang dia gagal, tapi dia menang. Kenapa? Dia membuka hatinya untuk diselidiki oleh Tuhan. Sementara saudara lagi lihat saya khotbah. Izinkan Roh Kudus memeriksa hati saudara. Kalau Tuhan pesan atau Tuhan ingatkan ada satu dosa. Sepanjang bulan ini saya banyak berbicara tentang dosa dan kebenaran. Hari ini dengan lembut Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Supaya kita memperbesar kapasitas kita. Kapasitas hati kita di depan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu berurusan dengan hati saudara. Ini eranya Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya mau betah tinggal di dalam hati yang benar. Roh Kudus itu hanya mau tinggal di hati yang suci. Mengapa Tuhan berurusan dengan hati? Karena hati adalah sumber kehidupan kita. Hati adalah pusat kehidupan. Apa yang keluar dari mulut kita, semua meluap dari hati kita, saudaraku. Saya rindu perkataan kita hari ini adalah perkataan yang benar. Perkataan yang menguatkan banyak orang, saudaraku. Betapa pentingnya kita memperbesar kapasitas hati kita. Kenapa kita perbesar kapasitas hati kita? Karena hati juga adalah pusat kehendak. Apa yang kita inginkan. Karena hati juga adalah tempat untuk mencurahkan hikmat dan pengertian. Hati inilah pusat dari segala sesuatu. Semakin kita perbesar kapasitas kita, maka perkenanan Tuhan akan turun atas hidup kita. Katakan amin. Betapa pentingnya kita perbesar kapasitas hati kita. Katakan amin. Saudara, hati itu menentukan segala sesuatu. Nah yang terakhir saudaraku, kenapa Daud itu mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Ternyata Daud itu adalah pribadi yang benar-benar menang atas Mamon, saudaraku. Saya rindu mengajak saudara, ini jarang saya kupas ini, tapi saya akan sampaikan kepada saudara. Kunci yang ketiga Daud mengalami perkenanan Tuhan, sikap pandangan Daud tentang Mamon atau uang itu benar. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Sikap yang ketiga adalah sikap pandangan Daud tentang Mamon. Nanti saudara boleh buka saudaraku, di dalam 1 Tawarik 10 sampai 18, di dalam ayat itu Daud mengakui bahwa Tuhanlah penguasa atas segala-galanya. Tuhanlah penguasa atas kekayaan Daud. Tuhanlah penguasa atas harta benda. Daud mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara, saya menyampaikan kepada kita tentang Mamon ini. Ada hal yang sangat penting. Karena akar dari segala kejahatan adalah
cinta akan uang. Daud itu ternyata menang atas Mamon. Dia mempersembahkan seluruh asetnya, seluruh hartanya kepada Tuhan. Daud pun ingin supaya semua suku Israel memiliki pandangan yang sama. Kalau Daud orang terpandang, orang sangat kaya, orang sangat diberkati, dia mempersembahkan seluruh hartanya, kekayaannya, dipersembahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak terikat. Dia tidak pernah terikat dengan uang, saudaraku. Berapa banyak hari-hari ini, saudaraku, orang banyak gagal mengiring Tuhan gara-gara Mamon. Di dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan seolah-olah mensejajarkan dirinya sebagai perbandingan supaya kita tidak terikat kepada Mamon. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, itu dikatakan dalam Matius 6 ayat 24. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudaraku. Ada banyak orang diperhamba oleh uang. Saya teringat khotbahnya Pak Sabta, ketua rayon kita. Dikatakan begini, ada 3 yang tidak bisa gereja ambil. Yang pertama, 3 hal ini nggak bisa kita ambil, itu miliknya Tuhan. Yang pertama dikatakan begini, pujian dan kemuliaan itu miliknya Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, tetapi gara-gara berkat itu kita semakin jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya begini saudaraku, kita sudah kekurangan dalam hal materi untuk kita makan dan minum, tetapi kita semakin jauh dari Tuhan, berarti kita terikat dengan Tuhan. Yang tidak bisa kita ambil adalah pujian dan kemuliaan. Semua harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk Tuhan. Yang kedua dikatakan begini saudaraku, apa yang tidak bisa kita ambil? Yang kedua dikatakan apa? Pembalasan dan penghakiman. Tetapi yang ketiga ini mau saya sampaikan. Persembahan persepuluhan sesuai dengan Maliaki 3:10. Banyak hari ini orang gagal dalam persepuluhan. Dan ini menjadi pro kontra banyak bagi gereja. Saya mengatakan bagi saudara, semua yang bersama-sama, yang setia beribadah di keluarga besar GBI MP Ceria. Belajarlah kita memberi dalam kekurangan. Alkitab yang saya percayai, Alkitab berkata, belajarlah kita memberi dalam kekurangan. Justru lagi nggak punya, belajar memberi. Bawa yang terbaik ke rumah Tuhan. Apalagi persepuluhan. Persepuluhan itu saudara, itu bukan memberi. Tetapi konsepnya persepuluhan adalah mengembalikan miliknya Tuhan. Saya banyak melihat orang aktif di gereja. Sangat semangat melayani Tuhan. Tetapi di dalam poin yang ketiga, dia melanggar firman. Dia mengambil yang bukan miliknya. Persepuluhan itu saudaraku harus kita kembalikan. Karena itu miliknya Tuhan. Katakan amin. Daud tidak hanya persepuluhan, seluruh harta miliknya dipersembahkan kepada Kristus. Hartanya, posisinya, kerajaannya. Makanya waktu Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia menulis dalam Mazmur 51 tentang pengakuan dosa. Daud berkata begini, yang lain boleh kau ambil Tuhan, asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Daud tidak pernah terikat dengan Mamon. Contoh yang paling sederhana kalau orang terikat dengan Mamon. Gara-gara Mamon itu berbicara apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Yang dimaksud Mamon adalah kebutuhan kita sehari-hari. Berapa banyak orang tidak jujur dalam keuangan. Berapa banyak suami tidak jujur kepada istrinya dalam keuangan. Berapa banyak hari ini istri tidak jujur kepada suaminya dalam keuangan. Berapa banyak hari ini pelayan Tuhan tidak jujur kepada Tuhan dalam keuangan. Padahal Tuhan itu tahu segala sesuatu. Kita kira Tuhan bisa kita tipu saudaraku. Tuhan itu maha tahu. Saya mengajak saudara, kalau Daud mengalami perkenanan, karena Daud memiliki pandangan yang baik tentang Mamon. Jangan kita sejajarkan Mamon dengan Tuhan.
Kalau saudara hari ini, boleh jujur saudara yang menyaksikan saya khotbah hari ini. Berapa banyak hari ini orang tidak bisa lagi menyembah gara-gara mamon. Tidak bisa lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan gara-gara mamon. Semakin Anda bersikap seperti itu, dengar saudaraku, akan semakin jauh kasih karunia dari hidup kita. Tetapi yang harus kita dahulukan hari ini, di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Yang paling penting, dahulukan Tuhan. Kalau kita dahulukan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Jangan kita terikat dengan mamon. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan kita katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Cari dan dahulukanlah Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang tidak terikat kepada mamon, dia akan terikat kepada Kristus, sumber segala sesuatu. Katakan amin. Dengar saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang permalukan orang-orang yang merasa hebat dan orang-orang yang merasa pintar di hadapan Tuhan. Saya sudah banyak melihat, menyaksikan orang yang merasa hebat, mengandalkan pengalaman di tahun yang lalu untuk memasuki tahun yang sekarang dan akan datang. Tidak bisa. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bekerja dengan sekuat tenaga tanpa Tuhan adalah pekerjaan yang sia-sia. Perhatikan saudara. Ayo boleh katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Bekerja dengan sekuat tenaga tanpa Tuhan adalah pekerjaan yang sia-sia. Sekali lagi bilang kiri kanan saudara. Bekerja dengan sekuat tenaga tanpa Tuhan adalah pekerjaan yang sia-sia. Bekerja pun kita dengan sekuat tenaga kita saudaraku, tanpa Tuhan itu sia-sia. Gak salah kita ini cari nafkah saudaraku. Berapa banyak orang saking terikatnya dengan mamon. Seharusnya pun dia harus beribadah tetapi dia meninggalkan ibadah. Seharusnya dia melayani tetapi dia meninggalkan pelayanan. Dulu waktu dia nggak punya, begitu setianya dengan Tuhan. Waktu dia nggak punya, semua kegiatan diikutin. Ada seorang bapak, waktu dia nggak punya apa-apa, setia beribadah. Sampai ibadah WBI pun dia ikut saudaraku. Luar biasa. Tetapi sesudah dia mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan, mulai berkurang kualitasnya dengan Tuhan. Tidak salah kita. Bekerja dengan sekuat tenaga tidak salah, tetapi dahulukan Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Katakan amin. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita dahulukan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendahulukan kita. Saya waktu dapat kata-kata ini, bekerja dengan sekuat tenaga tanpa Tuhan, itulah pekerjaan yang sia-sia. Hari ini, saya mengajak para suami secara khusus. Tidak salah saudara sebagai kepala rumah tangga bekerja dengan sekuat tenaga. Tapi yang paling penting,
libatkan, dahulukan Tuhan. Orang yang mendahulukan Tuhan, itulah ciri orang yang terikat kepada Tuhan. Tetapi orang yang mendahulukan yang bukan Tuhan, tetapi mendahulukan kepintarannya untuk mencari untuk apa yang dimakan dan minum, itu tandanya kita terikat dengan mamon, saudaraku. Nah, saya mengajak saudara untuk kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, supaya kita mengalami perkenanan Tuhan. Katakan amin. Kenapa Daud berkenan? Yang pertama, karena Daud tidak pernah berhenti untuk mengejar Tuhan, untuk terus-menerus masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, sikap hati Daud yang benar di hadapan Tuhan. Dia ditegur oleh Nathan, walaupun dia jatuh dalam dosa, dia tidak pernah tersinggung. Sikap hati yang benar berbicara, membalas kejahatan dengan kebaikan. Seandainya pun Daud mempergunakan kapasitasnya sebagai raja, mungkin dia berkata, Algojo, tolong hukum Nabi Nathan. Bisa enggak, saudaraku? Bisa. Tapi dia tidak pernah mempergunakan posisinya sebagai orang nomor satu untuk menghukum Nabi Nathan. Sebab dia tahu Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk membuat dia kembali kepada Tuhan. Luar biasa sikap hati Daud. Yang ketiga, pandangan Daud tentang mamon benar, saudaraku. Daud mengatakan kepada seluruh umatnya, Daud mengatakan kepada setiap kita bahwa semua yang aku punya, kata Daud, dari Tuhan. Orang yang terikat dengan Tuhan akan berkata seperti ini, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari angkat tangan kita, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari angkat kedua tangan kita. Segala sesuatu yang kami miliki darimu, Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami boleh mengalami perkenanan-Mu, Tuhan. Setiap waktu, setiap hari, Kau berkenan atas kami. Kami hari ini belajar dari kehidupan Raja Daud. Daud adalah orang berkenan di mata Tuhan. Karena Daud dalam keadaan dia sebagai manusia jatuh dalam dosa. Tapi Daud tidak pernah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Justru Daud tahu hanya di dalam hadirat Tuhanlah
orang yang berdosa bisa diubahkan. Mampukan kami setiap umat yang ada di rumah-rumah. Angkat tangan saudara. Apapun yang sedang kau alami, datanglah kepada Tuhan. Kembalilah, kejarlah kembali Dia. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhanlah kita dapat berubah. Di dalam hadirat Tuhanlah segala keangkuhan kita bisa hilang. Daud jatuh dalam dosa, tetapi Daud membuka hatinya di hadapan Tuhan. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyelidiki hatinya, sehingga Daud mengalami pemulihan dari Kristus. Daud mengalami perkenanan Tuhan karena sikap hati Daud benar. Sikap hati kita akan menentukan setiap keputusan-keputusan kita. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar itu adalah isi hati Tuhan. Sikap hati yang benar akan membawa perkenanan Tuhan turun atas kita. Hati yang benar tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hati yang benar akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari, kalau saudara diingatkan Tuhan untuk mengampuni, supaya perkenanan Tuhan turun atas saudara. Mungkin Anda dikecewakan oleh orang-orang yang Anda kasihi. Sekarang angkat tanganmu. Mari lakukan firman Tuhan. Milikilah sikap hati yang benar. Seperti Daud memiliki sikap hati yang baik. Dia mengizinkan Tuhan menyelidiki hatinya. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Angkat tangan kirimu bagi Tuhan. Kenalilah hati kami ya Aba. Kenalilah hati kami Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi di hati kami. Selidikilah batin kami dan hati kami. Biar mata kami tertuju kepadamu. Oh, rababata karala bala. Ayo lepaskan pengampunan saudara. Oh, rababata karala bala. Oh, bala. Di hari ibadah ini kita minta nanti pengurapan Roh Kudus. Pengurapan akan Tuhan curahkan bagi orang berkenan di hatinya. Mari miliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah sikap hati yang terbuka bagi Dia. Mungkin saudara juga dikecewakan orang. Kalau Tuhan ingatkan kita untuk melepaskan pengampunan. Atau sebaliknya juga orang datang kepada saudara untuk minta ampun. Terimalah orang itu. Supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Ganjalan kekecewaan buanglah dari hati kita. Biar perkenanan Tuhan turun atas kita. Supaya kita siap menyambut bulan Juni. Bulan yang penuh berkat. Supaya kita memiliki roh yang kuat. Ya Tuhan. Daud mengalami perkenanan Tuhan. Karena Daud memiliki pandangan yang benar tentang Mamon. Daud berkata, sebab segala sesuatu darimu Tuhan dan hanya untukmu. Semua hartanya dipersembahkan bagi Tuhan. Daud lulus dari ujian. Dia tidak pernah terikat dengan Mamon. Semua hartanya dipersembahkan dengan sukacita ke rumah Tuhan. Saudara, di tengah-tengah dunia yang lagi sulit ini, boleh kita jujur, ekonomi lagi susah. Tapi Tuhan ingatkan di hati saya, belajarlah saudara dan saya untuk memberi dalam kekurangan. Apa yang kau punya? Seperti janda Sarpat, dia tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung. Tapi karena Tuhan minta itu, dia memberikannya dengan ikhlas. Itu yang membuat mujizat terjadi dalam hidupnya.
Amin. Nah sekarang saudaraku, kalau engkau terikat kepada Kristus, engkau terikat kepada Roh Kudus, walaupun engkau kurang secara materi, tetapi belajarlah membeli dalam kekurangan. Amin. Jangan kau tahan-tahan yang bukan milikmu. Kalau Tuhan ingatkan bagi kita tentang persepuluhan, itu miliknya Tuhan 100%. Saya mengajak saudara, jangan sentuh yang bukan bagian kita. Dan jangan main-main di areal itu saudaraku. Itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Berikanlah miliknya Tuhan. Bukan supaya gereja diberkati, tidak. Memang harus kita lakukan itu. Sebab itulah bagiannya Tuhan. Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya memberkati kita. Amin. Belajarlah kita dengan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya bulan Juni, bulan yang penuh berkah bagi kita. Amin. Mari angkat tangan kita. Saudara yang merespon ini, biarlah perkenanan Tuhan turun atas kita hari ini. Di minggu terakhir ini, mari angkat tangan kita. Mari rabata kalabas sembadia rabata kalabala. Oh, rabata kalabata kalabala. Curahkanlah Tuhan perkenananmu turun atas hamba-hambamu. Oh, biarlah kami boleh memiliki roh yang kuat. Jesus. Oh, curahkan Tuhan. Curahkan rohmu. Curahkan. Ayo, bangkitkan rohmu. Perkenananmu Tuhan turun atas umatmu. Holy Jesus. Ayo siap terima. Ya. Roh Kudus. Curahkan. Oh, rapatakala mama. Ya, rapatakala oh, rapatakala orang labat sakala batakala laba. Orang laba. Mari angkat tangan kita katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ayo terimalah mujizat perkenanannya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Ayo terimalah perkenanannya. Bangkitkan rohmu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini.
Mari angkat tangan saudara. Curahkanlah perkenanan mata yang sakit saat ini. Yang sakit secara jasmani. Curahkanlah perkenananmu Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Yang terikat dengan dosa kau lepaskan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Perkenananmu Tuhan turun atas hamba-hambamu. Biarlah kami tidak pernah berhenti untuk mengejar Engkau. Terus menerus kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kami terus Tuhan boleh menendani hati kami. Sikap hati kami benar di hadapan-Mu. Dan biarlah pandangan kami tentang mamon benar. Seperti yang Daud lakukan, kami pun mau melakukannya. Biar perkenanan-Mu turun atas kami. Tuhan memberkati umat-Mu. Di akhir bulan Mei ini Tuhan, Tuhan memberkati umat-Mu. Biarlah kami boleh memiliki roh yang teguh, roh yang kuat. Untuk kami boleh memasuki bulan Juni. Kami sambut bulan Juni dengan penuh ucapan syukur. Supaya sepanjang bulan Juni kami memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Terima kasih perkenanan-Mu turun atas umat-Mu. Buat para suami, buat istri, anak-anak, atas Indonesia sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Begitu indah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Suatu tuntunan supaya seluruh keluarga kita diberkati oleh Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan. Mari kita lakukan 3 kunci yang telah diberikan oleh Bapak Gembala kita. Diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan, seluruh keluarga kita diberkati berlimpah-limpah. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, kita lakukan bagian kita. Di bagian ketiga tadi sudah disampaikan oleh Gembala kita, yaitu kita tahu benar cara pandang Daud terhadap Mamon. Mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu begitu kuat berbicara di hati kami. Menegur kami, itu berarti Engkau begitu mengasihi kami. Supaya seluruh keluarga kami diberkati. Kami mau mengembalikan hak Tuhan. Persepuluhan, persembahan syukur. Amin. Persembahan Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan, kami bekerja bukan untuk diri kami, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami ada di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui persembahan kami, Tuhan terima kasih untuk kesempatan memberi ini. Kami bangga Tuhan, tidak ada apa-apanya yang kami berikan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan disukakan karena kami memberinya dengan sukacita dan tulus hati. Yang mau memberi sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan amin. Amin. Nah saudara, sebelum kita terima doa berkat, saya minta terus kita untuk mengalami perkenanan Tuhan.
Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat singkat. Kita berdoa terus supaya Tuhan segera memulihkan Indonesia. Supaya kita bisa kembali beribadah dengan normal. Saya minta kepada seluruh jemaat, doakan untuk perpindahan tempat ibadah kita dari Hotel Ceria ke gedung yang baru. Kita akan segera rehab, saudaraku. Doakan supaya semua Tuhan cukupkan segala sesuatu. Katakan amin. Dan yang terakhir, saudaraku, saya menyampaikan kepada saudara, kita akan masuk di minggu pertama di bulan Juni. Nanti akan ada perjamuan kudus dan ibadah pengurapan. Bagi saudara mungkin yang sudah habis minyak urapan, saudara boleh ambil di sekretariat. Ya, nanti perjamuan kudus akan diberikan lewat para ketua kul atau kuler. Supaya kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah aktivitasmu sepanjang hari ini. Berjalanlah dengan Tuhan. Alamilah perkenanannya. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa di sorga, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom.